Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
suka karenamu. Jumpa lagi di Roti Manis. Kali ini kita mau ngomongin satu hal. Boleh nggak sih orang Kristen nge-vape? Dulu sudah ngomongin soal rokok. Sekarang ya kan, rokok sudah berubah nih dari rokok tembakau menjadi rokok elektrik. Kira-kira boleh nggak sih? Nah teman-teman semuanya, mari kita coba fair. Kenapa sih orang itu memilih sekarang nge-vape ya, rokok elektrik? Kita sadar begitu banyak orang menyukai akan rokok. Ya, kalau dulu rokok tembakau, sekarang ada kesadaran ya, kesadaran ingin lebih baik lagi, maka mencari pengganti yang dianggap lebih sehat dan lebih bersahabat lah ketimbang merokok tradisional atau rokok tembakau. Saya mendapat beberapa alasan, saya coba searching ya di googling kenapa orang itu memilih rokok nge-vape seperti itu. Oh ternyata kalaupun mengandung nikotin itu lebih sedikit ya daripada rokok tembakau. Ya, sehingga mengurangi akan unsur-unsur zat berbahaya. Kemudian ternyata kalau nge-vape itu bukan mengeluarkan asap yang membuat tidak nyaman, tetapi mengeluarkan uap. Dan kemudian yang mengatakan, oh itu lebih hemat biaya. Mungkin awalnya membayar lebih mahal, tapi setelahnya kan refill itu ya lebih sedikit pengeluarannya ketimbang harus membeli rokok yang tembakau seperti itu. Dan juga tidak bikin bau badan. Wah, tentu orang kemudian mulai memilih seperti itu, ya kan, untuk mencari dengan kondisi, oh itu pilihan yang mungkin lebih baik. Nah sekarang, gimana sih seharusnya kita bersikap? Apakah Alkitab itu melarang nggak sih? Sekarang kita sudah ganti nih, sudah bukan rokok tembakau, tapi sudah nge-vape. Oke nggak? Boleh nggak? Alkitab ngomongin apa? Ternyata teman-teman, Alkitab nggak ngomongin apa-apa langsung tentang nge-vape. Iya tentu saja, karena zaman Alkitab nggak ada nge-vape, ya kan? Dan Alkitab tidak ngomong hal itu sehingga Alkitab tidak langsung mengatakan boleh ataupun langsung melarang. Tapi Alkitab memberikan beberapa pertimbangan soal bagaimana seharusnya kita berurusan dengan hal-hal ini. Nah saya mengajak kita untuk memberikan pertimbangan sehingga teman-teman, baik teman-teman yang nge-vape, yang tidak, itu boleh mempertimbangkan akan hal ini. Pertama, pertimbangan sosial. Filipi 2 ayat yang keempat, Paulus berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, teman-teman yang suka dalam merokok atau vape perlu mempertimbangkan tentunya orang sekitar. Apakah ada kenyamanan, apakah kemudian itu mengganggu mereka ataupun tidak. Hal ini juga perlu pertimbangan secara sosial, itu hal yang penting. Kemudian, pertimbangan juga secara kesehatan. Nah, ternyata vape itu tidak tentu kemudian langsung menjadi jauh lebih aman daripada rokok tradisional. Data yang saya dapatkan ternyata e-liquid dalam vape itu memiliki zat-zat berbahaya bagi tubuh. Nikotin yang bikin tentunya adiksi, asetaldehida dan formaldehida bisa menyebabkan kanker memang. Akrolin, diasetil, dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan gangguan dalam pernafasan dalam paru. Dan yang menarik, nikotin yang ada dalam vape yang bersifat adiktif itu ternyata bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Kenapa? Mood kita bisa terganggu, bisa ada kecemasan, sulit konsentrasi, dan lain sebagainya. Nah itu pertimbangan kesehatan. Tapi ada juga pertimbangan secara teologis yang mencoba kita untuk pikirkan, renungkan. 1 Korintus 6 ayat 19, Paulus berkata seperti ini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Menarik, Paulus berkata, kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Teman-teman, saya tidak ingin berkata ini hanya untuk orang yang nge-vape atau yang rokok dan lain sebagainya. Karena berlaku bagi semua. Termasuk berlaku bagi kita juga yang suka junk food, ya kan? Setiap hari makan junk food, itu sama aja. Itu berbicara soal tubuh. Jadi mari kita mencoba pertimbangkan, pikirkan baik-baik soal tubuh kita yang adalah milik Roh Kudus. Karena apa? Selanjutnya Paulus katakan ayat ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita pikirkan soal kesehatan tubuh kita. Kalau memang ada hal-hal yang mungkin bisa merusak tubuh kita, seberapa minim sih kita mengurangi hal tersebut? Untuk apa? Untuk tubuh yang Tuhan berikan kepada kita ini, kita boleh berikan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan untuk memuliakan Dia dengan beragam aktivitas lainnya. Nah, ini perlu kita pertimbangkan teman-teman semuanya. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1, sangat terkenal sekali bukan? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan pikiranmu? Bukan. Mempersembahkan perasaanmu? Bukan. Mempersembahkan apa? Mood kamu? Uangmu? Bukan. Tapi mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah. Teman-teman, mari persembahkan tubuh kita ini, tubuh fisik. Tubuh fisik ini sebagai bentuk ibadah. Jadi, kalau kita sudah tahu seperti ini, apakah nge-vape merupakan bentuk persembahan tubuh kita, persembahan ibadah kita kepada Tuhan? Coba pertimbangkan baik-baik. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.